Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nabila Ainur Khotimah dan Ardia Sinta Mukti, Berlianti Tasari, Edenia Amelia, Fitria Dewi Novitasari, Novia Sari Hidayah Pratiwi, Nur Afifah, dan Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang pertama adalah konsep, tujuan, dan urgensi dasar negara. Sebelum memahami Pancasila sebagai dasar negara, kita harus paham dulu mengenai konsep negara, tujuan negara, dan juga urgensi dasar negara. Yang pertama adalah konsep negara. Negara merupakan suatu wilayah yang diorganisir dan dikelola oleh suatu lembaga politik dan pemerintah yang mempunyai kesatuan politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasional negara. Yang selanjutnya ada unsur-unsur berdirinya suatu negara. Yang pertama adanya rakyat atau penduduk, yang kedua ada daerah atau wilayah, yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Next. Yang selanjutnya ada tujuan negara. Seperti yang kita tahu, tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi 1. Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Next. Yang selanjutnya adalah urgensi dasar negara. Dasar negara merupakan suatu landasan yang digunakan dalam kehidupan bernegara. Kedudukan dasar negara adalah sebagai norma tertinggi dalam penyusunan perundang-undangan dan tata hukum negara serta sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang selanjutnya adalah fungsi dari dasar negara. Dasar negara digunakan sebagai dasar berdirinya dan tegaknya suatu negara. Dasar negara juga digunakan sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan dari suatu negara. Yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Selanjutnya adalah dasar pergaulan antara warga negara, dan yang terakhir adalah dasar dan sumber hukum nasional. Berikutnya, landasan historis, juridis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor tentang pencabutan ketetapan MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Next. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang dianggap sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan,
hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang dianggap sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Next. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara, ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Makna Pancasila tersendiri sebagai dasar negara adalah digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis atau yang tidak tertulis. Dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti terdapat 5 pedoman penting yang perlu dipegang teguh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antar Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila merupakan sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia yang harus dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang artinya senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Adapun kedudukannya yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tata tertib hukum Indonesia. 2. Mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. 3. Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 4. Merupakan semangat abadi Undang-Undang 1945 bagi penyelenggara negara para pelaksana pemerintah. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Bidang politik. Terdapat 2 konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Di antaranya 1. Sektor suprastruktur politik. 2. Bidang ekonomi pada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dalam implementasi kebijakan ekonomi. 3. Bidang sosial budaya. Nilai-nilai instrumental Pancasila dapat memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional masyarakat dapat berkembang. Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan, karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang
konstruktif. 4. Bidang HAMKAM prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana terkandung pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal tersebut, jelas bahwa kelangsungan hidup bangsa dan bernegara bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Lanjut. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai yang kita ketahui, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamental norm, sehingga kedudukan pembukaan merupakan suatu peraturan hukum yang tertinggi di atas UUD. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Dan Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dan pembukaan UUD 1945 sebagai stat fundamental norm yang secara ilmiah akademis mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak dapat diubah. Menurut Tata Negara 1982. Hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 mengemukakan prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen. Untuk mengimplementasikan nilai dasar dalam kehidupan diperlukan nilai instrumental yang berfungsi untuk mewujudkan nilai dasar. Pasal-pasal yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan nilai instrumental Pancasila sebagai nilai dasar. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Sehingga pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak bersifat permanen. Artinya, dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UUD 1945. Lanjut. Contoh kasus pemberontakan GI-TII memiliki tujuan untuk membuat sebuah negara Islam di mana agama Islam sebagai dasar negara. Pemberontakan GI-TII ini dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Pemberontakan ini bermula dari kekecewaan Kartosuwiryo terhadap hasil perjanjian Renville yang menyatakan bahwa pejuang RI harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Pemberontakan GI-TII dilakukan dengan mengadakan pertempuran dengan TNI. Pemerintah melakukan upaya penumpasan dengan melakukan musyawarah dengan operasi militer, operasi pagar betis, dan Batara Yuda. Demikian tadi materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.